Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ahdina wa arda'anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, para kekasih Allah yang masih sabar duduk sejenak di Masjid An-Nur dalam lidang. Mudah-mudahan hati kita disinari nur ya, disinari nur. Di antara doa Nabi datang ke masjid dan di antara doa baginda maka waktu rukuk juga, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura. Nabi berdoa agar dalam hatinya penuh dengan nur, lisannya, telinganya, pandangannya disinari nur, disinari oleh nur. Maka kita memilih nama masjid ini Masjid Nur ya. Jadi ada maknanya, bukan tak ada makna ya. Nur ala nur juga ada dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Mudah-mudahan hati kita disinari nur. Hati yang disinari nur, dia akan dekat dengan masjid. Hati yang gelap akan jauh dari masjid. Tanda hatinya gelap, na'udzubillah ya. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Mengawali duduk halaqah pagi ini, kita lihat ayat 34, 35 surah Thaha. Ayatnya pendek saja. Ayatnya pendek. 33, 34, 35 lah. Ayatnya dalam sebaris saja. 3 ayat, tapi ayatnya pendek. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Agar kita bertasbih banyak kepada Allah. Tasbih dalam Quran, tasbih ya juga ada juga maksudnya salat. Kata ulama tafsir, tasbih dalam Quran bermaksud salat, maksud juga tasbih yang seperti kita faham. Kay nusabbihaka katsira ayat 33, agar kita bertasbih sebanyak-banyaknya kepada Allah, wa nadhkuraka katsira, agar kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, innaka kunta bina basira, karena Allah itu melihat kita. Allah itu melihat, bukan melihat saja ya, Allah itu mengurus kita, menjaga kita, mengurus dan menjaga, melihat, menilai, membalas. Allah itu Rabb ya. Rabb itu bukan maknanya Tuhan saja. Tuhan itu satu di antara makna Rabb. Allah itu melihat kita, jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun. Bangun tidur bikin apa? Ahli keluarga pun macam mana? Adakah suami, istri dan ahli keluarga seiring dan sejalan, serentak dan setujuan? Kay nusabbihaka katsira, agar kita bertasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya, bersolat juga. Wa nadhkuraka katsira, agar kita berzikir kepada Allah. Di hari kiamat nanti dalam hadis disebut, hari kiamat itu orang yang paling lancar jalannya di sana, yang banyak zikirnya di dunia. Karena di hari kiamat itu dosa akan dibawa. Tengok ayat dalam surah An-Nahl ya. Orang yang lupa memadam dosanya, mendelete dosanya dengan taubat nasuha, nanti dosa di hari kiamat akan dibawa. Mempertanggungjawabkan dosa kepada Allah. Ayat 25 surah An-Nahl halaman 269. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Mereka akan membawa dosanya pada hari kiamat secara lengkap, komplit, tidak ada potongan, lengkap utuh. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosa orang bawahannya. Suami akan membawa dosa istri, mak bapak akan membawa dosa anak, dosa cucu. Pikir-pikirlah Pak ya, pikir-pikirlah. Pemimpin akan membawa dosa rakyatnya, atasan akan membawa dosa bawahannya. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan dosa mereka yang sesat gara-garanya bighairi ilm, tanpa ilmu. Kenapa orang itu sesat? Tidak ada ilmu, hidup tidak cukup bekal. Maka orang itu sama ada sesat ataupun tidak tentu jalan yang mau ditempuh. Membabi buta, tidak nampak jalan ke masjid Pak ya, itu membabi buta hidup tuh. Tidak mau tangan pegang Quran, berarti tidak faham dia hidup. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka dalam hadis dikatakan, bila Allah ingin menjadikan orang tua orang baik, paham dia agama ini. Tengok hadis di sini, ini susunan Imam Nawawi ya. Hadisnya pendek, selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, guru-guru kita, khatib Jumat. Apa katanya di sini? Hadisnya pun sangat pendek sekali, tidak sampai setengah baris. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang ingin baik, dipilih Allah ingin jadi orang yang baik. Macam tadi juga ya, ada orang yang dipilih Allah, ada yang tidak dipilih. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang terpilih di sisi Allah menjadi orang baik, yufaqihu fid din, faham di agama ini. Ingin jadi orang baik dengan pilihan Allah juga Pak ya. Kalau orang itu terpilih pada sisi Allah ingin jadi orang baik, faham di agama itu, faham dia masjid itu, faham dia azan itu, faham dia salat berjamaah, faham dia Quran, faham dia hadis, faham dia ilmu, faham dia istrinya, faham dia suaminya, faham dia keluarganya, faham dia agama ini, mengerti dia. Subhanallah. Berarti sebaliknya, orang yang tidak faham agama berarti Allah tidak ingin orang itu jadi orang baik. Na'udzubillah. Padahal Allah itu maha baik ya. Allah itu barrur rahim. Ayat dalam surah At-Tur, innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik, Allah itu maha rahim. Kenapa orang itu tak terpilih? Kenapa yang satu lagi terpilih? Ada dua manusia, satu terpilih jadi orang baik, satu lagi tidak. Tengoklah kondisinya, tengoklah keadaannya, tengok siapa temannya, siapa teman akrabnya. Maka dalam hadis dikatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Status orang itu mengikut agama teman baiknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikanlah siapa teman Anda. Subhanallah, subhanallah. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga selalu disampaikan oleh penceramah ataupun khatib Jumat. Katanya di sini apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Orang mau dia mencari jalan untuk menambah ilmu, mau dia ada masanya untuk belajar, mungkin tiap hari, mungkin sedikit satu hari. Kita di sini kadang 20 menit, kadang lebih sedikit Pak ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menambah ilmu, mau dia menambah ilmu, tahu dia kurang ilmu, tahu dia kehausan, tahu dia kegersangan, tahu dia kekurangan, tahu kelemahannya, mau dia menambah ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, akan lancar jalannya ke jannah nanti di sana. Jadi lancar tidaknya jalan ke jannah, jalan ke surga,
terkait dengan mau tidaknya orang itu belajar. Kalau orang itu mau belajar dengan niat apa? Dengan niat menambah ilmu dan dengan niat menyampaikan ilmu. Dia sudah mau belajar, mau mendengar ilmu, dan ilmu yang dia dengar dia sampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada temannya. Katanya di sini, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Allah mencurahkan keampunan dan rahmat kepada orang itu. Wa malaikatahu, malaikat mendoakannya. Segenap malaikat mendoakan orang itu. Wa ahlus samawat, penghuni langit. Wal ard, penduduk bumi. Hatta namlah, sehingga semut di sarangnya. Wa hatal hud, ikan di laut. La yusalluna, mendoakan orang yang mengajar orang lain. Mulianya ilmu, Pak, ya. Dapat sedikit ilmu, sampaikan ke istri, sampaikan kepada keluarga. Satu hari kita mesti ada bicara ilmu dengan keluarga. Keluarga itu tanggung jawab kita, agar kita nanti di sana tidak memikul dosa, tidak memikul dosa istri, tidak memikul dosa anak, menantu dan cucu. Orang yang mengelola kehidupan tanpa ilmu bukan mengelola namanya, ya, merusak-rusak kehidupan namanya, bukan mengelola itu. Mengelola itu mengurus dengan baik. Orang yang mengurus kehidupannya dengan baik, nanti di sana tidak lagi memikul dosa lagi. Maka dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, orang yang paling lancar jalannya nanti di jannah sana yang banyak zikirnya. Zikirnya membuat dia ringan nanti di sana. Dikatakan dalam hadis lain, ya. Subhanallah. Jadi perlulah kita mengambil perhatian kepada ilmu ini. Kemarin kita bicarakan tentang pendapat gagasan Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang meninggal tahun 258 Hijrah. Di abad ketiga Hijrah mengatakan manusia itu ada tiga. Manusia itu ada tiga, Pak. An-nasu salasah. Manusia itu ada tiga golongan. Satu, orang yang sukses, yaitu orang yang membuat penumpuan perhatian, fokus kepada akhirat. Dunianya sederhana saja. Dunia sebenarnya tidak perlu difikirkan sangat. Kita kerjakan saja, kita serahkan kepada Allah. Yang susahnya apa? Orang itu memikirkan keduniaan seakan-akan tidak ada Allah di hatinya. Tidak ada razak di hatinya. Padahal dalam Quran, ya, ayat-ayat tentang rezeki itu dikaitkan dengan ibadat, Pak. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang rezeki, ya, kunci rezeki itu ibadat. Kita lihat satu contohnya ayat dalam surah Az-Zariyat. Kunci rezeki itu, tengok halaman 523 ayat, mulai dari ayat 56, 57, 58. Apa kata ayat 56? Ayat 56 ini sering kita dengar. Barangkali sudah hafal karena seringnya disebut. Karena seringnya didengar dari kecil. Mungkin setiap minggu didengar ayatnya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadat. Aku jadikan jin dan manusia untuk ibadat. Ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak minta rezeki, kata Allah. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak minta makanan, kata Allah. Innallahu war-razzaq. Yang memberi rezeki itu Allah. Zul Quwah, yang mempunyai kekuatan matin yang sangat kokoh, yang kan hebat, yang sangat kuat. Artinya apa? Kata ulama, kalau kita memaksimalkan ibadat kita kepada Allah, rezeki kita akan dimudahkan Allah. Kalau kita ibadat itu tak maksimal, sambil-sambilan saja, tidak serius, kata Allah, kata Nabi kemarin sudah dibacakan hadisnya, hidup orang itu akan serba kusut. Kalau tidak fokus kepada akhirat, tidak fokus kepada agama, lebih berat kepada keduniaan, katanya orang itu akan kusut kehidupannya, akan sembraut jadinya. Akhirnya seperti yang kita sebut 3 hari yang lalu,
yang dikejar tidak dapat, yang dikandung beciciran kata orang Sumbar ya. Dunia tak dapat, akhirat tercicir. Ramai mantu itu manusia Pak. Dunia pun tak dapat, akhiratnya terbengkalai. Subhanallah, subhanallah. Ingin diurus Allah kehidupan kita, fokuslah kepada akhirat. Ini yang janji dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizkin. Rizki bukan dikehendaki Allah. Innallahu war-razzaq. Pemberi rezeki itu Allah. Maka ulama membuat rumusan dalam ayat ini, kalau kita ingin memfokuskan ibadah kita kepada Allah, insyaallah rezeki kita akan dimudahkan Allah. Sama juga dengan ayat dalam surah Thaha. Itu dikaitkan dengan keluarga. Satu senada juga ayat dalam surah Thaha halaman 321 321 ayat 132, wa'mur alaka bis salah. Didiklah, suruhlah keluargamu salat. Wastabir 'alaiha, sabar mendidiknya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang menjamin rezekimu kata Allah. Suruh saja anak salat, bimbing saja mereka salat. Nahnu narzukuk, kami akan memberimu rezeki. Allah menjamin rezekinya. Wal aqibatul taqwa, akibat yang baik itu, kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Jadi apa maksudnya ini? Kita kembali kepada pengelompokan Yahya bin Mu'az. Manusia ada 3. Kalau kita fokus kepada akhirat, insya Allah kita akan sukses. Ada orang yang katanya fokus kepada dunia, fokus kepada dunia, akhiratnya kurang diperhatikan. Itu kata Ibn Mu'az kemarin, orang yang halik, yang gagal, yang binasa, na'udzubillah. Sementara orang yang dua-dua dikejarnya, sama-sama diambil beratnya, katanya itu berada dalam bahaya kalau dia tidak cukup bekal ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi apa tujuannya tadi? Agar kita lebih mencintai masjid, mencintai ilmu, dan kita belajar ilmu serba sedikit untuk menyampaikan kepada ahli keluarga kita, agar kita mendapat doa keampunan dari semua makhluk, malaikat penghuni langit, semua penduduk bumi, ikan di laut, semut di darat, mendoakan orang yang mau mengajar orang lain. Macam mana kita bisa mengajar? Kita mesti belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.